adalah proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis. Dalam analisis larutan asam dan basa, titrasi melibatkan pengukuran yang seksama volume suatu asam dan suatu basa yang tepat saling menetralkan. Pada proses titrasi ini digunakan suatu indikator yaitu suatu SAT yang ditambahkan sampai seluruh reaksi selesai yang dinyatakan dengan perubahan warna. Asidimetri adalah pengukuran konsentrasi asam dengan menggunakan larutan baku basa. Di dalam prakteknya, titik ekivalen sukar diamati karena hanya merupakan titik akhir teoritis atau titik akhir stoikiometri. Hal ini diatasi dengan pemberian indikator asam basa yang membantu sehingga titik akhir titrasi dapat diketahui. Titrasi asidimetri menyangkut reaksi dengan asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, asam kuat garam dari asam lemah, basa kuat garam dari basa lemah. Boraks adalah senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat atau NaB4O7. Berbentuk padat, jika terlalu dalam air akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat atau H3BO3. Boraks merupakan senyawa yang bisa memperbaiki tekstur makanan sehingga menghasilkan rupa yang bagus, misalnya seperti bakso, kerupuk, bahkan mie basah yang berada di pasaran. Larutan boraks bersifat basa terhadap fenolftalein, mudah larut dalam air mendidih dan dalam gliserin, tidak larut dalam etanol menurut Ditjen POM 1995. Asam borat dapat dibuat dengan menambahkan asam sulfat atau klorida pada boraks. Larutannya dalam air 3% digunakan sebagai obat cuci mata yang dikenal sebagai bore water. Meskipun bukan pengawet makanan, boraks sering pula digunakan sebagai pengawet makanan. Boraks sering disalahgunakan untuk mengawetkan berbagai makanan seperti bakso, mie basah, pisang molen, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Selain bertujuan untuk mengawetkan, boraks juga membuat tekstur makanan menjadi lebih kenyal dan memperbaiki penampilan makanan menurut Febriadi 2007. Macam-macam metode uji boraks ada dua, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Yang pertama, uji kualitatif. Menurut David Williams tahun 1995, kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukannya secara alamiah atau natural, maka hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, uji kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmu yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena, serta kausalitas hubungan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menggambarkan dan menggunakan model-model matematis dan teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Uji kualitatif. Yang pertama, beberapa uji kualitatif untuk boraks antara lain yaitu reaksi H2SO4 dan metanol pada abu sampel. Reaksi dengan H2SO4 dan metanol pada sampel yang telah diabukan dalam tanur akan menghasilkan nyala berwarna hijau jika dibakar. Dengan asam oksalat dan kurkumin 1% dengan metanol dengan penambahan amonia pada larutan abu yang bersifat asam akan menghasilkan warna merah cemerlang yang merubah warna hijau menjadi kehitaman menurut Balai Besar PO 2007. Yang kedua, uji kuantitatif. Beberapa uji kuantitatif boraks yaitu metode titrimetri dan titrasi asam basa. Yang pertama, penerapan kadar asam borat dalam pangan dengan metode titrimetri yaitu dengan titrasi menggunakan larutan standar NaOH dengan penambahan gliserol akan menghasilkan warna merah muda yang mantap pada titik akhir titrasi menurut Hellrich 1990. Yang kedua, penerapan kadar boraks dalam sampel berdasarkan titrasi atau basa dengan menggunakan larutan standar HCl. Penetapan kadar boraks dalam sampel dengan penambahan manitol dan indikator fenolftalein. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk uji coba. Berikut yaitu prosedur kerjanya. Prosedur kerja dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, analisis boraks pada sampel bakso secara kualitatif. Yang kedua yaitu pembuatan larutan asam klorida 0,1 N. Yang ketiga, pembuatan larutan natrium karbonat 0,1 N. Yang keempat yaitu standarisasi larutan HCl 0,1 N. Dan yang terakhir adalah penempatan kadar boraks pada sampel makanan bakso. Hasil pengamatan yang kami peroleh seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Berikut adalah bagian perhitungannya. Karena kita akan mencari kadar dari boraks, maka kita harus mengetahui rata-rata V-titran. Dengan rumus V1 ditambah V2 per 2 sama dengan 0,4 ditambah 0,5 per 2 sama dengan 0,45 ml. NaCl sama dengan VNa2CO3 dikali NNa2CO3 per V-titran rata-rata. Sama dengan 10 dikali 0,1 per 13,8. Sama dengan 0,071.
Masanya sudah diketahui yaitu 10 gram. Kita akan mengubahnya ke miligram, maka dikalikan 1000 sama dengan 10.000 miligram. FV-nya 100 per 10 sama dengan 10. BE boraksnya adalah 191 mg per mililiter. Nah, sekarang kita akan mencari kadarnya. Dengan rumus Fp dikali V titran rata-rata dikali NaCl dikali BE boraks per mg sampel dikali 100%. Masukkan angkanya 10 dikali 0,45 ml dikali 0,071 dikali 191 mg per mililiter dibagi 10.000 mg dikali 100%. Hasilnya 61,0245 dibagi 10.000 dikali 100%. Sama dengan 0,00061 dikali 100%. Hasilnya 0,61%. Natrium hidroksida dan asam boraks bersifat antiseptik, sehingga banyak digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya salep, bedak, larutan kompres, dan obat pencuci mata. Penggunaan boraks di industri farmasi ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat, karena banyaknya boraks yang dijual di pasaran dan harganya yang sangat murah. Boraks pada dasarnya merupakan bahan untuk pembuatan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, pengontrol kecoa, dan bahan pembuatan kaca. Nah, analisis yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui adanya boraks dalam makanan secara kualitatif. Pada percobaan ini, larutan baku sekunder yang akan digunakan adalah HCl dan larutan baku primer bakso. Analisis kuantitatif terhadap sampel terdiri dari pengambilan sampel, pengubahan analit menjadi bentuk sediaan sesuai dengan pengukuran, perhitungan, dan penafsiran pengukuran. Tahap pertama dilakukan analisis kandungan boraks pada sampel dengan cara ditimbang dan di oven pada suhu kurang dari 300 derajat Celcius. Hasil yang didapat ditemukan adanya kandungan boraks dengan terjadinya perubahan warna pada kertas dan selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui kadar boraks pada sampel tersebut. Tahap analisis kuantitatif yaitu yang pertama dilakukan pembuatan larutan HCl. Yang kedua yaitu pembuatan larutan Na2CO3 dengan 0,1 N. Tahap ketiga dilakukan standarisasi larutan HCl dan tahap terakhir yaitu penetapan kadar boraks pada sampel. Reaksi antara natrium tetraborat dengan HCl akan menghasilkan garam NaCl dan asam tetraborat yang sifatnya asam. Berikut merupakan hasil yang diperoleh.